Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah pemrograman web. Di sini kami mengambil tema website portofolio perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi Dengan nama perusahaan PT Kamavion AD Art. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan website yang kami buat. Kami membuat website portofolio perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, di mana nama perusahaannya itu PT Kamavion AD Arts. Oke. Pertama, di sini ada tampilan headernya. Headernya itu eh, di sebelah kiri kita lihat ini terdapat logo perusahaannya. Setelah itu di sebelah tengah ini ada nama PT-nya PT Kamavion AD Arts. Terus setelah itu di bawahnya itu ada slogan perusahaannya itu bangun impian Anda bersama Kamavion. Setelah itu sebelah kanannya ada tombol beranda tentang kami layanan kontak. Oke, kita coba klik di berandanya. Oke, ini halaman beranda menampilkan gambar beberapa proyek yang udah dikerjakan di perusahaan ini. Kita bisa lihat ini gambar pertama, terus ini next, ini gambar kedua tentang interior yang kami bikin. Oh ya, di sini juga terdapat tombol klik bisa kiri dan ke kanan. Oke, kita coba ini ke kanan lagi. Next. Nah, ini beberapa proyek yang sedang kami bangun atau perusahaan bangun. Setelah itu, next. Ini salah satu sketsa eksterior dari rumah huni lantai 2. Bisa-bisa kita lihat ini. Dan oke, udah selesai. Terus kita lanjut ke bawah lagi. Ada tampilan selamat datang di PT Kamavion. Di tampilan ini menjelaskan tentang deskripsi singkat tentang perusahaan atau pengenalan eh, tentang perusahaan ini yang letaknya di tengah. Setelah itu kita scroll ke bawah lagi, terdapat eh, portofolio, portofolio atau project yang telah perusahaan kerjakan. Atau ada beberapa, ini contohnya seperti kantor pelayanan modern, gedung pemerintahan, rumah, hotel mewah, dan masjid. Oke, terus di bawahnya ini ada filosofi dari perusahaan atau yang membuat daya tarik dari perusahaan itu supaya klien yang membaca website ini bisa tertarik. Ya, ini bisa kita baca setiap proyek adalah cerita yang kami bangun bersama dengan mewujudkan impian klien. Terus dengan ini filosofinya, setiap proyek adalah kisah yang kami ukir bersama mewujudkan impian menjadi nyata. Terus ini ada eh, foto juga di sebelah kiri. Ini foto proyek yang sedang dikerjakan juga. Ini juga karena di sebelah kanan sama seperti yang sebelah kiri juga ada proyeknya. Terus di bawah ini footernya tercopyrightnya. Oke, next kita ke halaman tentang kami. Di halaman tentang kami, tampilan awalnya terdapat langsung menampilkan ini detail rinci perusahaan, ya. Nah, perusahaannya gimana, terus gimana tim-timnya, terus setelah itu kita scroll ke bawah lagi, ada visi misi perusahaannya, di mana ini visinya, terus misinya terdapat 5 poin, menghadirkan solusi, desain, menyediakan layanan konstruksi, mengintegrasikan riset, mengembangkan SDM yang kompeten, membangun kemitraan strategis jangka panjang. Oke, next kita menampilkan beberapa tim profesional kami.
contohnya saja ya. Ini kami mengambil contoh dari nama kami sendiri. Contohnya ini, dan ini halamannya, tampilannya. Ini ada foto, nama, terus ini sebagai apa? Sebagai eh, bergerak di bidang apa atau spesialis apa? Ini coba kita klik ya. Ini nama, kita klik. Kalau kita klik ini menampilkan eh, portofolio dari eh, anggota tim kami. Ini contohnya ini Armonda Yesa dengan ada profilnya, lulusan di mana, terus pendidikannya apa, pengalaman, ya kontak seperti portofolio kebanyakan ya. Ini penampilannya kayak gini. Sama juga sama kayak ini juga nih ada Emilda Amanda dengan portofolionya, terus ada Fasata Fanazari juga sebagai manajer proyek, terus Amarilis Anissa juga sebagai insinyur sipil, oke. Ya, ini sama di bawah, ini ada footernya juga, setelah copyrightnya, oke. Selanjutnya, fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari tema saya yang sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang menu, navigasi layanan, dan kontak. Pada menu layanan, eh, pada menu ini menjelaskan bagaimana jasa atau layanan yang akan diberikan oleh PT Kamapion, yaitu layanan untuk mendesain arsitektur, mendesain konstruksi bangunan, dan merenovasi atau perbaikan bangunan. Kemudian ada desain interior dan juga furniture. Dan di sini penjelasan mengapa pengguna atau user harus memilih PT Kamapion ini. Dijelaskan di sini tuh PT Kamapion berpengalaman lebih dari 10 tahun, tenaganya profesional dan bersertifikasi, desainnya modern dan fungsional, pelayanan cepat, tepat waktu, dan sesuai anggaran. Lalu pada halaman di bawah ini, yaitu halaman footer yang menampilkan copyright dari website perusahaan ini. Kemudian di sini terdapat logo WhatsApp atau logo media sosial dari perusahaan ini yang apabila kalau diklik ini akan langsung eh, akan langsung berpindah halaman menuju halaman WhatsApp yang terdapat di nomor ini terdapat nomor dari perusahaan tersebut. Kemudian dari halaman kontak, tampilannya seperti ini. Tampilannya tuh terdapat form yang akan diisi oleh pengguna eh, pada menu kontak ini. Pengguna bisa bertanya atau memberikan saran dan kritik pada PT Kamavian ini. Kemudian di bawah ini adalah kontak details dari PT Kamavian, ada alamatnya, kemudian ada nomor teleponnya, kemudian ada email dari perusahaannya, kemudian ini adalah lokasi dari perusahaan PT Kamavian. Terdapat tampilan lokasi, kemudian ada di bawahnya juga ada footer lagi, footer untuk menempatkan copyright dari PT Kamavian. Jikalau kita mengisi, semisalnya ini akan diisi nama penggunanya, kemudian menyantumkan nama email dari si pengguna, kemudian pesan atau pertanyaan atau kritik dan saran untuk perusahaan atau untuk PT Kemampuan, semisalnya orang ini akan
seperti ini. Kemudian data yang ada di kontak ACE ini akan dikirim dan nanti pun data tersebut akan muncul di file.txt perusahaan PT Kamavian yang nantinya akan dijelaskan kode programnya di video selanjutnya. Baik, penjelasan saya pada tampilan website ini selesai. Baiklah, saya Emilda Manda. Di sini saya akan menjelaskan kode program dari halaman beranda atau home. Pertama, pakai HTML. Pertama di linknya kita ini link rel buat menuju ke halaman beranda CSS. Setelah itu link ini untuk menampilkan font berbeda. Yang jenis fontnya itu dari family bebas Neo dan EXO 2. Setelah itu pada body terdapat header yang di dalam header itu ada gambar logo. Terus setelah itu perusahaan yang dibungkus dengan kelas yang bernama perusahaan. Yang di dalam perusahaan itu terdapat H1 atau judul, nama PT-nya Kamavion, dan di bawahnya itu ada slogan. Slogannya bangun impian Anda bersama Kamavion. Setelah itu dibungkus lagi dengan kelas di bagian atas untuk menampilkan halaman berikutnya. Pertama ada halaman home, dan kedua tentang kami, terus ketiga layanan, dan keempat kontak. Dan ini ditutup dengan slice header. Setelah itu dibungkus lagi terdapat kelas slide container untuk menampilkan gambar awal. Terdapat 4 gambar. Gambar pertama dibungkus dengan number text. Selanjutnya gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Setelah itu ini kelas Prev dan Next untuk menampilkan tombol klik ke kanan dan ke kiri. Setelah itu ini kelas tentang kami yang dibungkus oleh kelas container, dan di dalam kontainer ini terdapat H2 yang menjelaskan tentang eh, selamat datang atau deskripsi dari perusahaan. Deskripsi singkat perusahaan, dan ini yang dibungkus dengan P yang di dalam session. Setelah itu terdapat session class portfolio session atau portfolio yang telah dibuat oleh perusahaan, dan terdapat beberapa bagian atau proyek-proyek yang telah dikerjakan seperti kantor pelayanan, terus gedung pemerintahan, rumah, hotel, dan masjid. Dan di mana masing-masing di dalam kelas portofolio item itu disimpan di dalam div class dan menampilkan gambar dari link ini. Setelah itu ditutup dengan slide session. Setelah itu terdapat service, session class service yang dibungkus dengan image left dengan foto di sebelah kiri dan sebelah kanan, dengan di tengahnya ada deskripsi kayak
ini tentang produk itu proyeknya, tujuan atau filosofi dari perusahaan. Setelah itu ini div kelas untuk gambar yang sebelah kanan dan ini alamat filenya dan ditutup oleh slice div dan slice session. Dan ini bagian footernya ya ini untuk PT Komavion kok. Ini buat footernya. Setelah itu kita beralih ke bagian nextnya di Nah, sekarang kita masuk ke beranda CSS-nya ya. Slide pertama ini untuk penampilan HTML-nya, CSS-nya. Nah, di sini nih kita manggil class header yang dimana untuk menampilkan background color pendingnya bisa dilihat. Dan ini untuk memanggil perusahaan dengan H1 ini tadi untuk buat nama perusahaannya tadi dengan pakai font bebas new ini dengan warna yang kode warna ini. Setelah itu eh, untuk tulisan di bawah perusahaannya itu atau slogannya kita pakai fontnya yang EXO 2 dengan warna yang sama. Setelah itu ini kelas logo. Untuk kelas logo kita menggunakan ukuran 100 px dan height auto. Terus ini untuk halamannya. Terus logo. Logonya ini untuk menampilkan besar banyaknya besarnya logo. Setelah itu ini perusahaan menampilkan apa namanya nama perusahaannya. Setelah itu ini perusahaan fontnya juga. Setelah itu ini navbar kanan atau sebelah tampilan untuk membagikan bagian atas itu yang akan mengarahkan ke halaman selanjutnya. Ini sama, ini juga. Itu. Oke, lanjut di navbar kanan di bagian atas. Oke, lanjut di navbar kanan di bagian atas. Ini display flagnya dengan gap atau space 20 px. Ini juga dengan background colornya ini biru ya. Setelah ini CSS bagian gambar yang digeser. Setelah itu ini kan kita bungkus di kelas slide show container. Jadi ini kita manggil CSS-nya dengan ini ukurannya. Ini ukurnya juga. Terus eh, teksnya ini teks untuk teks logo kecil di gambar. Setelah itu number text itu untuk menampilkan itu gambar keberapa yang lagi ditampilkan. Dan dot ini untuk tombol eh, geser ke kanan atau ke kirinya yang dibungkus. Setelah itu ini bagian about us. About us itu yang tentang deskripsi perusahaan yang dibungkus dari kelas About Us. Jadi kita panggil di sini dengan background colornya kodenya F9 dengan pending 60 px dan 20 px. Terus eh, yang kita panggil lagi kelas About Us container yang dibungkus dengan max 1000 px atau full full satu layar gitu. Jadi, setelah itu ini untuk About Us yang H2 yang pengaturan CSS untuk judulnya.
selamat datang di perusahaan itu. Dan ini about us page untuk menampilkan tulisan di bawahnya. Setelah itu kita masuk ke CSS selanjutnya, yaitu CSS service atau di service ini kita dipanggil class service dengan display flags align items untuk menampilkan ini di bagian ke tengah, dan ini justify content untuk space space antara satu dengan lainnya dengan pending 40x dan gap 20px. Dengan background color kodenya F5, F7, FA. Terus kita panggil lagi ini kelas service text yang untuk CSS text-nya. Dan di bagian ini untuk font tulisan service text H6. Ini dengan font size 20px dengan color 2C, 3D, 6C ini. Terus ini untuk teks service text yang bagian P sama. Terus ini circle image ini untuk yang gambar sebelah sebelah kiri. Sama di sini juga. Ini sebelah kanan dengan ukurannya 100px. Setelah itu, ini medianya untuk menampilkan letak di tengah dan kolomnya. Setelah itu di portfolio session atau bagian portfolio. Gimana di portfolio itu kan ini kita manggil kelasnya portfolio section, di mana dependingnya 50px, 20px dengan background color ini dengan teks align center untuk tengah. Setelah itu ini title judulnya, portofolio judul. Terus ini yang GERD untuk bagian-bagian dari portofolionya. Ini itemnya untuk mengatur gambar di setiap item-item portofolio. Kan di sana terdapat kayak judul, terus foto. Setelah itu di bawah itu terdapat caption. Nah, jadi kayak judul, terus gambar, setelah itu caption. Jadi ini caption ini untuk pengaturan CSS-nya, pemanggilan kelas caption. Dan terakhir ini footer ya. Footer ada di setiap halaman yang kita pakai text align untuk tengah dengan pending 40x, dengan background color F1, F1 dengan position relatif atau menyesuaikan, dan button 0% dan width dengan 100%. Oke. Kita ke penjelasan selanjutnya. Next, script 1 JavaScript. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang script JavaScript, yang dimana ini untuk pengaturan slide di tampilan awal itu kan ada foto, terus untuk geser ke kanan itu di bagian show slide kita manggil dengan function plus slide end dengan di dalamnya show slide. Terus slide index ini untuk menambahkan baru, terus dan terus ke function current slide atau function selanjutnya untuk sama. Setelah itu function selanjutnya itu show slide, kayak ini let i kita panggil variabelnya. Setelah itu kita tampilkan my slide, kita panggil ini get element by class name namanya. Setelah itu jika n sama lebih besar dari slide, maka sama dengan 1, dan itu kita tahu ini perulangan menggunakan perulangan for. I sama dengan 0, I lebih lebih kecil sama slide like, I plus plus, sama ini perulangan for juga. Ini dipanggil, setelah itu aktif. Ya, ini intinya JavaScript ini untuk halaman yang gambar yang bisa kita geser-geser ke kanan dan ke kiri itu. Oke.
Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Perkenalkan, nama saya Armonda Aisa Sakila dengan NIM 2400018241. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kode program pada bagian layanan kami. Memakai eh, dua CSS, yaitu internal dan eksternal. Baiklah, untuk kode CSS internalnya ini, pada kode yang saya blok itu berfungsi sebagai pembungkus atau untuk penata kode CS untuk menata halaman informasi supaya lebih tersusun rapi, terlihat agar terlihat seperti di dalam kartu. Dan ini untuk mengirimkan ke style style CSS yang eksternal. Dan kode program yang saya blok itu adalah font. Di sini kami menggunakan font New dan Exo Plus. Baiklah, eh, baiklah di sini kami menggunakan header yang mana terdapat foto di bagian sebelah kirinya, yaitu atau disebut sebagai logo ya. Terus di samping logo itu kami menggunakan eh, nama perusahaan kami yaitu PT Kamavian Edi, Edi Arts. Selanjutnya di bawahnya itu terdapat tulisan bangun impian Anda bersama Kamavian. Ini seperti slogan kami ya. Oke, pada bagian atas ini disebut sebagai tombol navigasi yang ada beranda tentang kami, layanan, dan kontak. Ini ya. Lanjut ke tentang kami. Tentang kami ini sebut saja sebagai asal muasal eh, perusahaan kami dibangun ya. Di dibentuk dalam beberapa beberapa paragraf. Kemudian ada visi misi, visi ini visi kami dan selanjutnya misi kami. Misi kami ada 5 ya, seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk tim kami. Di tim member kami beranggotakan 4 orang, terdiri dari saya sendiri sebagai marketing spesialis. Oh ya, ini ada CV, data CV ini untuk menampilkan CV nanti. Terus ada Emilda Amanda sebagai arsitek senior. Dilanjut dengan Fasya Tavana sebagai manajer proyek dan Amarilis sebagai insinyur sipil. Baiklah, dan ini berfungsi sebagai modal CV yaitu untuk menambahkan CV nanti ya. Dan di sini ada footernya. Dan kita lanjut ke script JavaScript. Oke. Di sini di JavaScript ini terdapat data-data yang kita butuhkan di bagian CV ya. Seperti foto, nama, profilnya, ada kontak, pendidikan, pengalaman, posisi, terus ini detailnya, dan ini sama, kurang lebih sama ya untuk setiap anggota tim kami. Baiklah, dan fungsi ini berguna untuk menampilkan visual bulatan untuk menunjukkan skill level. Oke, baiklah. Dan function ini berfungsi sebagai template yang mana eh, biodata-biodata yang kita isi tadi di atas itu akan muncul ketika nama nama anggota tim itu diklik. Oke, kemudian function ini berfungsi sebagai template yang mana template CV modal pop-up ya, yang mana jika kita klik nama tim itu bakalan muncul eh, data-data CV yang telah kita isi seperti di atas tadi. Kode ini berguna untuk membuka CV saat nama tim itu diklik, dan ini untuk menutup CV ketika tanda X diklik.
Saya Amarilis Anissa Oktaviana dengan NIM 24001-285 akan menjelaskan bagian saya yaitu di bagian layanan. Di sini ada headernya, lalu di sini ada judul yaitu PT Samavion ADARC dan ada tampilan gambarannya. Lalu di sini ada header class-nya ya dan ada gambar logonya. Lalu ada di sini judul utamanya itu konten utamanya ada layanan kami. Lalu di sini ada empat, saya ngejelasin layanan kaminya ada punya desain arsitektur, konstruksi bangunan, renovasi dan perbaikan, serta desain interior dan furnitur. Baik, pada tiap-tiap layanan kami ini, saya akan meletakkan judulnya yaitu eh, seperti tadi desain arsitektur, konstruksi bangunan, renovasi perbaikan, dan yang satu lagi. Lalu di sini ada menempelkan gambar per tiap layanannya. Lalu ada judulnya seperti estetika dan fungsinya apa, dukungan profesional dan teknologi terkini apa. Di sini saya akan menempelkan gambar. Lalu di sini saya menambahkan kayak emoji gitu biar agar lebih pada saat di hosting itu tampilannya lebih bagus. Lalu di terakhir saya menambahkan service di class-nya itu ada service item. Kenapa memilih layanan kami? Sini saya menjelaskan ada empat, yaitu ada berpengalaman lebih dari 10 tahun di bidang konstruksi dan arsitektur, tenaga profesional dan bersertifikasi, lalu ada desain modern dan fungsional, pelayanan cepat, tepat waktu, dan sesuai anggarannya. Di sini itu lalu ada saya menambahkan tombol WhatsApp dengan pesan otomatis. Jadi di sini tuh pada di layanan kami itu di bagian pojok kanannya ada gambar logo WhatsApp, di mana itu jika kita klik akan menghubungkan ke langsung nomor atau layanan perusahaan kami. Di situ saya mencantumkan nomor WhatsApp-nya serta langsung pada saat kita klik itu langsung tertulis tulisan kenapa saya tertarik dengan layanan Anda. Jadi kita langsung bertanya, tinggal itu lalu kita bisa bertanya, jika direspon sama pihak perusahaan, baru kita bertanya. Di sini yaitu judulnya hubungi via WhatsApp ya. Jika kita pencet klik icon WhatsApp, lalu ada klik hubungi via WhatsApp, lalu ada tertera langsung tulisan saya tertarik dengan layanan desain Anda. Nah, di sini ada style WhatsApp-nya itu ya, ada sesuai logo WhatsApp, ada warna hijau dan ada gambar kayak seperti call-nya. Nah, di sini merupakan link untuk yang eh, di sini ada link untuk menghubungi WhatsApp-nya. Oke. Di sini link untuk memunculkan link WhatsApp. Nah, di sini sebetulnya hubungi via WhatsApp. Link WhatsApp. Lalu di sini ada foldernya yaitu judul terakhirnya eh, bawahannya itu pada saat di tampilan layanan itu di bagian bawah terakhirnya ada tulisan 2025 PT Camavion. Nah, judul perusahaan kami. Lalu ditutup dengan body dan HTML. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian CSS-nya, yaitu ada body. Di sini nih ada tulisannya kami mengambil yang tema Arial dan di sini ada warnanya abu tua dengan backgroundnya abu muda. Lalu headernya ada warna putih dengan tulisan di tengah dan di bagian yang lalu ada di logo, bagian logo itu di CSS-nya itu di sini ada untuk mengatur ukuran logo agar tidak terlalu besar dan memberikan jarak ke kanan. Hmm, Judulnya itu besar dengan kapital semua, lalu ada di sini warnanya biru tua.
atau biru gelap. Paragrafnya kecil dengan warna yang sama. Di bagian atas menu navigasinya itu ada link navigasi tanpa garis bawah. Lalu ada warna biru gelap dengan fontnya yang tebal. Pada saat di hover, yang warna backgroundnya jadi biru gelap, teks jadi putih. Itu di kontainer ini fungsinya membuat konten tampak seperti kartu putih dengan bayangan lembut. Di sini ada kotak tengah. Lalu di service description ini yaitu berfungsinya memberi background abu warna abu terang di deskripsi layanannya. Terus ada garis kiri biru untuk penekanan kayak misalnya penekanan di sampingnya itu sebelah kiri dengan line height-nya itu 1,6 agar teks tidak rapat. Di service card fungsinya itu aku ngebuat layanan menjadi tampilan seperti kartu. Terus di foldernya ini berfungsi menampilkan bagian bawah halaman dengan teks tengah, latar abu terang, dan warna teks biru gelap. Terus forum ini. Nah, di bagian yang ini, di line ke 173 sampai 175 ini fungsinya eh, saat icon WhatsApp disentuh ukurannya membesar 10% agar menarik perhatian user. Baik, sekian penjelasan dari style CSS saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Fasya Tapanajari dengan NIM 240011828. Di sini saya akan menjelaskan kode program menu navigasi dari website yang telah kami buat, yaitu menu kontak. Pada bagian body terdapat header yang menampilkan logo dan nama perusahaan. Kemudian ada menu navigasi yang terdiri dari beranda, tentang kami, layanan, dan kontak. Pada bagian div class container, yaitu box yang menampung atau menyimpan data dari form ini. Form ini terdiri dari nama kontak form dengan action atau datanya akan dikirim ke send contact.php. Kemudian unsubmitted validation contact form ini adalah validasi form terlebih dahulu oleh JS sebelum data dari form ini dikirim. Eh, Data-datanya itu yang berisi nama, alamat email, dan pesan yang akan disampaikan oleh user ke perusahaan. Kemudian di bawahnya lagi ada div class yang bernamakan kontak info yang berisi kontak details dari perusahaannya yang ada alamat, nomor, dan email i- dari perusahaan tersebut. Kemudian di dalamnya juga ada terdapat lokasi dari perusahaan tersebut. Kemudian halaman yang paling bawah itu terdapat footer yang menampilkan copyright dari website tersebut. Script CS-nya atau dari JavaScript-nya, fungsi validasi kontak form ini mengambil data dari from kontak form yang terdiri dari nama, email, dan pesan yang nantinya akan dikirim oleh user atau pengguna. Kemudian apabila nama, email, dan pesannya itu kosong, akan menampilkan alert atau peringatan yang harus diisi semua barisnya tersebut. Kemudian
email, kemudian di bagian ini emailnya akan dicek apakah nama email tersebut sudah benar atau tidak. Jika tidak, akan munculkan alert atau peringatan bahwa email yang ditulis harus benar. Pada file SIM-contact.php ini, file ini bertugaskan untuk menerima data from kontak from dari kontak.php ini yang terdiri dari nama, email, dan pesan yang akan dikirim oleh user. Kemudian data-data tersebut akan divalidasi apakah emailnya betul atau tidak. Apabila validasi itu gagal, akan memunculkan peringatan pada kontak.php. Kemudian data yang sudah valid akan disimpan ke file .txt dengan forward atau tampilan yang seperti ini, ada nama, email, kemudian pesannya. Apabila user atau pengguna ingin mengirim pesan pada email email perusahaannya, akan menampilkan data seperti ini untuk email perusahaan, kemudian pesannya apa, namanya apa, emailnya apa, dan pesan seperti apa. Kemudian admin bisa mereply atau membalas email tersebut. Apabila email dari pengguna itu benar atau salah, akan diperiksa di sini. Kemudian ini tampilan dari file kontak.txt yang akan menampilkan seperti ini. Eh, Datanya diambil dari website kontak itu dengan nama usernya apa, kemudian emailnya apa, dan pesannya seperti apa, dan tampilannya akan seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.